Sotihotu Namo Buddhaya. Kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang materi Sang Buddha Parinibbana. Pada materi ini kita akan mempelajari sampai poin ke B, yaitu makanan terakhir Sang Buddha. Nah, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita belajar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi Sang Buddha Parinibbana, tepatnya materi bab 1 di kelas 9 ini. Langsung saja, ini slide pertama. Ini kutipan saja ya sebagai pembuka, bisa dibaca sendiri. Segala yang terjadi di dunia ini bersifat tidak kekal. Semua terlahir di dunia ini mengalami muncul, berkembang, dan lenyap. Semuanya tidak kekal ya, kaitannya dengan anicca. Itu kalimat kedua adalah perumpamaan saja. Bunga yang indah akan mengalami proses kuncup, berkembang, layu, dan rontok. Nah, itu kan perumpamaan saja. Kemudian manusia mengalami lahir, tua, sakit, dan mati. Ini faktanya juga. Nah, bahkan Sang Buddha juga mengalami kondisi lahir, tua, sakit, dan mati. Sang Buddha loh, sosok yang sudah mencapai penerangan sempurna, bahkan dia sudah mencapai atau memiliki kekuatan-kekuatan batin yang luar biasa. Kalimat terakhir merupakan kesimpulan yang tidak bisa diganggu gugat. Tak seorang pun yang dapat menghindari 4 kondisi tersebut, termasuk Sang Buddha sekalipun. Siapapun di sini, dewa, mara, hantu, dan lain sebagainya pun, mereka tidak kekal. Pasti akan mengalami kematian juga. Oke, lanjut. Poin A. Perjalanan menuju Kusinara. Nah, perjalanan menuju Kusinara. Ketika mencapai usia 80 tahun, Sang Buddha mengalami sakit. Ya, biasalah, sakit orang tua itu ya. Sakit yang faktor usia yang semakin menua kalau di sini. Nah, itu ada catatannya. Rahula, putra dari Buddha Siddhartha Gautama, serta Yasodhara mantan istrinya sudah meninggal dunia saat itu. Bahkan 2 siswa utamanya pun juga sudah mendahului Sang Buddha Parinibbana, yaitu yang Arya Moggallana dan yang Arya Sariputta. Kemudian di tengah perjalanan menuju Kusinara itu, Sang Buddha merasa letih dan haus. Sang Buddha duduk di bawah pohon dan meminta Biku Ananda untuk mengambilkan air di aliran air sekitar tempat itu. Nah, di aliran air tempat itu, airnya sangat kotor. Bahkan sampai Sang Buddha meminta Ananda untuk mengambilkan air. Ketika perintah pertama, Ananda ini tidak mau mengambilkan air karena air itu adalah air kotor. Hingga sampai ke permintaan ketiga, Sang Buddha mengatakan kalimat yang sama sampai 3 kali. Barulah Ananda mau mengambil air di sana. Kemudian air yang tadinya kotor menjadi jernih. Itu karena kekuatan dari batin Sang Buddha itu. Dan sepanjang perjalanan Sang Buddha mengulang-ulang khotbah tentang pahala-pahala dari mengikuti 3 faktor dari jalan mulia berunsur 8. Jadi dalam khotbah ini adalah berisikan tentang pahala-pahala apabila kita menjalankan jalan mulia berunsur 8. Yaitu ada yang pertama kemoralan atau sila, kedua konsentrasi atau samadhi, dan ketiga kebijaksanaan atau panya. Sila, samadhi, dan panya ya. Apabila orang bisa melaksanakan 8 jalan mulia, dia akan mendapatkan 3 hal tersebut. Oke, kita lanjut ke poin B. Nah, pertemuan hari ini sampai di poin B terlebih dahulu ya, karena waktunya pun tidak terlalu efektif apabila kita langsung belajar banyak hal. Nanti kalian pun pasti akan terasa jenuh. Baru belajar kok udah banyak, Pak. Nah, ini adalah slide terakhir kita di hari ini, yaitu tentang B. Makanan terakhir Sang Buddha. Makanan terakhir Sang Buddha sebelum realisasi Nibbana atau Parinibbana. Latar waktunya saat itu, latar tempatnya ada di Pawa. Sang Buddha dan para siswanya berdiam di hutan
mangga milik Cunda. Cunda ini adalah putra pandai besi. Ketika Cunda mendengar bahwa Sang Buddha ada di sana, Cunda kemudian segera menghadap Sang Bagawa memberi sembah. Serta keesokan harinya Cunda mempersiapkan makanan yang spesial untuk Sang Buddha, yaitu yang dikenal dengan nama makanan Suka Rama Dawa. Suka Rama Dawa. Suka Rama Dawa ini adalah makanan yang terdiri dari daging lunak yang dicampur dengan jamur-jamuran. Kemudian setelah makan semangkuk Suka Rama Dawa ini, Sang Buddha menganjurkan kepada Cunda untuk tidak menghidangkan makanan ini kepada orang lain. Sang Buddha berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mencerna makanan ini selain Sang Tathagata. Itu makanya mendengar perkataan itu Cunda langsung menguburkan makanannya. Akan tetapi ketika Sang Buddha melanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan Sang Buddha merasa sakit perut setelah makan Suka Rama Dawa ini. Ternyata makanan ini cukup beracun. Akan tetapi dengan kekuatan batinnya Sang Buddha bisa menahan rasa sakit itu dan sambil berjalan, meskipun dengan kondisi yang sangat lemah sekali ya. Nah, meskipun ini makanan beracun, akan tetapi Sang Buddha berkata kepada Ananda untuk mengatakan khotbahnya atau pesannya kepada Cunda. Ananda, tolong katakan kepada Cunda bahwa ia telah melakukan perbuatan yang bajik. Ada dua hal perbuatan bajik ya. Yang pertama adalah menghidangkan makanan ketika Sang Buddha akan mencapai penerangan sempurna dan menghidangkan makanan ketika Sang Buddha akan merealisasikan parinibbana. Nah, Cunda ini sudah menghidangkan makanan untuk atau sebelum keberangkatan Sang Buddha atau sebelum Sang Buddha meninggal dunia. Jadi dia mendapatkan berkah yang sangat besar. Begitu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silahkan nanti bisa chat di WA group atau di komen. Oke, pertemuan hari ini saya sudahi. Selamat siang. Sotihotu Namo Buddhaya.